Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maduret. Kita ngobrolin hal-hal yang penting nggak penting bersama orang yang penting nggak penting juga. Bersama Mas Tajul Lail. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mas Tajul Lail ini teman saya. Saya juga lama kenal karena kebetulan pernah sepondok bersama beliau. Dan sekarang beliau sudah aktif bermasyarakat di Sampang, Srese Sampang. Aktivitas keseharian apa ya? Untuk saat ini, kalau pagi masih sibuk dengan urusan hewan-hewan, ayam, burung, ikan. Aktivitas Penting nggak penting? penting nggak penting? Iya. Terus kalau siang ngajar di Dinia. Di dunia. Ya, Itu aktivitas pribadi ya. iya itu aktivitas pribadi. Jadi apa di madrasah? Saya masih staf. Ya. Staf. Bagaimana kondisi madrasah itu? Madrasah Diniyah, Madin itu. Iya, Madi. Ya seperti tahun-tahun yang dulu, memang tidak diprioritaskan Diprioritaskan oleh siapa itu maksudnya? oleh ya Apa oleh masyarakat? masyarakat, wali, Hmm. pemerintah, dan ya saya kira yang berhubungan dengan berpendidikan itu tidak ada keberpihakan atau sebelah ya terhadap madrasah itu. Alasannya mungkin karena Ya, jasa mungkin ya. ijazah salah satunya. Alasan klis Iya. tentang. Tapi kan secara keilmuan tetap punya banyak manfaat. Hmm. Justru Dinia, Kehadiran Diniyah itu iya, di masyarakat. justru yang sebenarnya yang dipakai gitu. Yang dipakai. Kadang juga begini ya, yang saya tangkap itu dari pola pikir masyarakat. Mereka ada anggapan kalau lama di Madin atau ada di pondok pesantren itu seakan-akan anak saya itu akan menjadi ustadz atau kiai. Oh, Padahal kan enggak kan ya? enggak juga. Kemarin itu saya tersentuh ada orang meninggal gitu. Dan ketika mayat itu jenazahnya datang, itu justru yang mengelilingi itu para santri semua. Jadi saya mikir bahwa ini yang mereka tidak ketahui. Artinya mereka tidak sadar bahwa ternyata barisan santri ini fungsinya. Ketika Yang sudah pulang ke masyarakatnya. ke masyarakatnya, yang mohon maaf yang non santri itu menghindar kalau ada kayak gitu. Artinya mereka lebih ke posisi yang agak kerja keras gitu, kerja kasar. Gali kuburnya. Iya, Bagian menyediakan airnya. iya. Itu salah satu yang dirasakan. Mas Tajul ini juga aktif di dunia kepenulisan. Memang sudah sejak dulu sama saya di dunia kepenulisan, di dunia literasi. Dan sampai hari ini belum menerbitkan buku ya. Iya. Sampai hari ini saya belum menerbitkan buku tunggal. Buku tunggal. Karena memang bukan tujuan atau gimana? Yang pertama, saya memikirkan kualitas sebenarnya. Kualitas versi pribadi. Versi pribadi, ya. Iya, kalau menurut teman-teman bahwa tulisan-tulisannya itu sudah punya khas sebenarnya. Cuman saya sendiri yang belum yakin, belum meyakini tulisan saya sendiri. Ya, bahkan sebenarnya dari beberapa tulisan saya itu sudah ada yang diadaptasikan menjadi teater. Sudah diadaptasikan. Tidak ada keberanian atau gimana kan? Kalau dulu Atau dana? Pak Mondok memang dana ya. Mondok itu dana. Setelah Mondok saya bukan apa ya. Ya mungkin karena terlalu banyak baca buku yang penulisnya itu memang maestro gitu. Sehingga saya ngacaknya itu terlalu tinggi. Setelah saya baca buku terbitan mohon maaf apa namanya itu penerbit yang terbilang elit gitu ya, atau selektifnya itu luar biasa. Setelah saya baca, kok kualitas tulisannya seperti ini, artinya apa? Saya juga bisa nulis seperti ini.
setelah saya mengaca. Artinya apa, meskipun bukan maestro ya seharusnya berani dong Berani, membukukan. bisa. Gitu. Nah itu lama saya memang memikirkan, bukan satu dua yang menyuruh saya untuk mengumpulkan karya kemudian dibuku. Termasuk saya yang hampir ngotot ya, Iya benar. memaksa Mas Tajul ini untuk menerbitkan bukunya, karena menurut saya memang penting ya. Penting. Maksudnya karena memang harus ada yang tampak gitu loh, harus ada hasil. Hasilnya. Selain memang yang kalau kita penulis ada yang diterbitkan di media atau, berarti memang belum ada rencana sampai hari ini. Ada, insya Allah ada. Dan tahap yang terakhir ini untuk melanjutkan ke penerbit adalah Jumlah halaman. jumlah halaman, jumlah judul, biar elegan. Oh. Kalau terlalu tipis juga kan nggak bagus. Iya. Karena kita juga baru baru di dunia ini maksudnya. Di dunia sastra bukan. Kalau dianggap baru di dunia ini kan enggak, kamu sudah jenggotan kan. Iya, itu sudah lengkap sama brewoknya. Tapi fokusnya di puisi memang Jaya. Saya fokus di puisi. Tidak pernah menyentuh cerpen. Kalau cerpen hanya penikmat saya. Hanya penikmat, Belum membuat atau mengarang. Bahkan sebenarnya saya lebih suka cerpen kalau baca itu. Kalau baca ya. Kalau baca. Tapi kalau mencipta Saya lebih ke puisi. lebih ke puisi. Ada kecenderungan apa itu? Mungkin saya menemukan bahasa yang apa ya? Orang itu kan kalau mendengar sesuatu yang sama dan berulang-ulang kan bosan. Jadi saya untuk mendengar sesuatu yang baru itu baca buku puisi. Oh iya. Iya. Jadi saya untuk mendengarkan bahasa baru, obrolan baru, gitu kan. Majas baru itu saya menemukan di puisi. Gitu. Kadang enak juga orang itu bilang contoh ya. Apa ya? Lebih baik putih tulang daripada itu kan sudah berkali-kali, dan itu semua masyarakat Madura saya kira ada apa namanya itu, ketika ada konflik atau apa pasti muncul kata-kata itu. Dan saya kira itu sudah muak di telinga saya gitu. Lebih baik iya. Itu juga termasuk salah satu keresahan dari Dezo Imron kalau tidak salah. Maksudnya generasi sekarang itu memang harus sudah keluar dari yang berbau dalam tanda kutip carok itu, yang berbau-bau darah itu. Karyanya paling tidak harus yang kekinian. Jadi itu yang saya temukan di dunia di buku puisi. Bahasa itu ya ibarat saya ketemu dengan perempuan yang tidak pernah saya temui sebelumnya gitu kan. Gitu. Begitu bisa membuat kita terbang gitu aja ya. Iya, jadi ada bulu lain yang berdiri gitu. Gitu. Tapi sampai hari ini sudah berapa judul yang dibuatnya? Kurang lebih masih 40. 40 judul puisi. Itu semua tidak dikirim ke media aja. Ada cuman media ya bisa dikatakan pribadi gitu. Oh, di lingkungan pribadi. Artinya pasti dimuat gitu ya. Iya. Masih dimuat. Sekalipun mungkin di media sosial bisa agak dibikin membanggakan diri gitu. Diri dengan banyaknya viewer. Padahal kenal sama redaksinya gitu. Iya. Kan gitu biasanya. Iya, saya dulu awalnya gitu juga. Setelah perkenalan mulai banyak, setelah mulai sering mengirimkan, dan ternyata kadang bahkan diminta. Bukan cuma mengirimkan, diminta. Setelah saya menemukan fenomena itu, akhirnya saya berpikir ini apa kualitas tulisan saya yang bagus, atau karena memang sudah gak ada lagi sehingga yang penting ada yang ngirim gitu loh. Saya kira enggak juga ya. Enggak juga ya. Saya kira enggak juga. Artinya dari beberapa judul yang kamu kirim itu mereka sudah mengenal. Oh iya. Sudah mengenal. Sudah tahu
kualitasnya Iya, gitu. artinya bukan hanya sampean tok yang cerewet mengirim itu. Kok jatuh ke kamu pilihan untuk diminta mengirimkan? Ya karena daripada yang lain itu lebih baik punya kamu. Bisa jadi kayak Bisa gitu. jadi juga. kayak gitu. Soalnya gini, saya pernah ikut antologi ya. Itu teman dekat saya gitu. Teman dekat Kuratornya? saya. Iya, kuratornya. Tapi 2 judul yang saya kirim ditolak semua. Keesokan harinya buat lagi yang saya yakin lebih baik dan memang ini baru masuk. Oh gitu. Iya. Enggak gitu juga, maksudnya enggak terlalu pakai jasa orang dalam juga. Tetap memperhatikan kualitas. Iya, gitu. kualitas. Cuma karena dia menghubungi kamu karena dia memang sudah tahu kualitas kamu itu ya. Iya, Tapi ketika yang dikirim kualitasnya jelek, tetap ditolak gitu ya. tetap ditolak. Tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Menginginkan. Masih mengikuti perkembangan dunia sastra saat ini. Masih. Tapi tidak ada yang bergejolak lagi ya setelah Denny JA itu. Enggak ada. Tidak ada ya. Sampai hari ini masih kosong. Apa yang mungkin agak membuat gonjang-ganjing di dunia puisi terutama? Sepertinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Apa saya yang keliru nyekrol ya? Tapi saya kira baik-baik saja. Cuman memang di komunitas-komunitas yang saya masuki, orang-orang terdekat saya itu sudah vakum perayaan. Oh ya. Vakum perayaan. Mereka tetap mengirim, tetap berkarya, cuma tidak terlalu ditampilkan gitu. Iya, tidak terlalu ditampilkan. Iya, saya lihat juga bahkan beberapa penyair itu justru nikmat merayakan keseharian mereka. Misalnya yang kerja di bidang ini ya itu gitu ya. Tapi tetap membahas masalah sastra gitu ya. Iya. Tetap peduli lah. Saya itu ya satu angkatan itu, kalau saya tidak salah menyebut nama ya, ada Fauzan Antim, ada Sayyadi, ada saya. Itu ada yang di kelas di formal tapi di atasnya di pesantrennya itu satu kelas gitu. Itu semuanya sejak kita nyantri ya, di Ma'had Raudhatul Qulub Ar-Rahmaniyah ya, termasuk sampean juga itu kan nulis puisi kan, baca-baca puisi. Tapi sejauh ini memang yang bertahan itu sepertinya kamu dan saya. Siapa lagi? Sihun itu nggak tahu dia masih menulis apa enggak. Itu terkadang memang setelah keluar dari zona pesantren, kadang udah nggak melanjutkan gitu, putus di jalan gitu. Itu mungkin yang dikatakan seleksi alam. Iya. Terus saya penasaran gitu sama sampean, apakah masih menulis gitu untuk puisi ya? Puisi. Iya. Sudah jarang kayaknya. Jarang. Termasuk jarang dan mengalami kesulitan karena mungkin sudah terlalu jauh jaraknya. Saya itu terakhir nulis puisi, kalau tidak keliru, itu saat wafat almarhumah ibu. Tahun kemarin berarti. Tahun kemarin. Dan itu pun tidak saya post. Saya nikmati sendiri. Nggak tahu ya kenapa ya. Ya mungkin seleksi alam itu ya. Iya. Atau gimana. Tapi kalau saya pribadi mengalami vakum di dunia yang pernah saya geluti di pesantren. Dan saya menemukan kesadarannya itu setelah 3 tahun boyong dari pesantren. Itu benar-benar hal yang sangat membuat saya capek. Maksudnya gini ya, kamu biasa di pesantren bertemu dengan teman yang punya satu kesenangan, punya satu minat. Kemudian setelah kembali ke pesantren, kita kesulitan cari teman atau orang yang Setelah satu keluar dari minat. pesantren. Iya, karena memang teman itu dari daerah yang lain, daerah yang jauh. Terus ketersediaan bahan bacaan di pesantren itu melimpah. Sementara ketika di rumah
kita tidak punya atau ada tapi sedikit. Akhirnya kemudian dihadapkan dengan permasalahan keluarga, kebutuhan keluarga, menikah, akhirnya dituntut ekonomi. Kalkulasi dari itu semua akhirnya membuat saya vakum. Iya. Tapi tetap membaca kan. Kalau ada Iya, tapi lebih ke, kalau membaca lebih ke gadget ya. iya, lebih ke smartphone daripada buku. Bentuk fisik ya. Soalnya ya yang dipegang itu harus ngecek WA, harus gini. Itu pun tidak bisa fokus. Dan saya punya teman yang sampai sekarang itu menulisnya masih lancar sejak dari Boyong. Itu kalau tidak keliru, ada Muhaimin, insya Allah kamu kenal. Itu novelnya bisa, kalau tidak keliru sampai 5 judul. Novelnya. Yang sampai hari ini dia kirimkan ke penerbit-penerbit, dia sebar, kemudian jika ditolak dia baca lagi, dia edit lagi, dia ikutkan ke perlombaan. Kadang punya ide baru, dia menulis yang baru lagi. Dan ketika saya tanya, apa yang membuat kamu tetap bertahan gitu di bidang itu, sedangkan bidang tersebut belum memberikan kamu makan, belum bisa dijual kah? Karya-karyanya belum. Ya baru ini dia menerbitkan kumpulan cerpennya. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Akhirnya dia jawab, saya ketika melihat anak bermain, anak menangis, itu membuat motivasi saya itu semakin meningkat. Tapi ketika saya coba, kok enggak ada gitu di saya. Iya benar-benar ya. Saya juga seperti itu awal ya. Mungkin gini, setelah saya menulis ngacak gitu ya. Akhirnya saya menikah. Saya ketika menikah ingin meniru penulis-penulis yang lain gitu. Menceritakan keluarganya. Di dalam tulisannya itu. Baik itu bentuknya cerpen, novel atau puisi. Saya pengen itu. Ternyata ya itu tadi. Terhalang oleh saya kira bukan karena kita tidak peka, bukan. Kita tidak memberi jarak ya. Iya, dengan lingkungan kita sendiri, dengan anak, dengan istri. Artinya kita sepertinya butuh waktu tertentu untuk membuat jarak, tapi bukan jarak secara fisik, ya. Secara imajinasi atau secara ya imajinasi saya kira. Itu harus berjarak dulu. Contohnya saya saja jarang mengamati pesantren ketika saya di pesantren. Ketika saya keluar dari pesantren ini secara fisik sekaligus secara imajinasi dan pemikiran. Keluar di pesantren ternyata saya banyak menemukan hal-hal yang saya seharusnya di situ lama gitu. Saya seharusnya di titik ini fokus sebelum ke sini. Gitu. Iya. Mungkin kalau ini kan bisa dikatakan penyesalan kemudian mengilhami untuk menulis. Ini memang harus ada jarak yang harus kita jaga itu apa, yang harus kita buat itu apa. Semisal kalau di keluarga, contoh ya, anak menangis atau anak sudah bisa senyum atau bisa ngomong abi atau bisa ngomong ibu gitu ya, kita terbuai gitu ya. Andaikan kita ini membuat jarak, gimana dia cara mengucapkan ibu, bagaimana dia cara menangis gitu. Itu kan kita membuat jarak. Sementara ini kita menangis ya sudah, kita berhadapan dengan tangisannya, kelucuannya. Coba buat jarak sedikit. Gitu. Sehingga kita bisa, paling tidak bisa memikirkan proses dia dari mulai mengucapkan AB. Ya saya kira itu jarak, harus ada jarak. Kalau terlalu dekat nggak bisa. Iya. Berarti mungkin selama 3 tahun saya berkeluarga itu mungkin karena tidak punya jarak sehingga tidak bisa mengamati kalau dia tidur ibunya gimana, kalau dia bangun ibunya gimana. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya jadi jauh ya. Iya, dan itu dikira peristiwa biasa. Gitu. Dikira peristiwa biasa. Padahal kalau dari jiwa seorang penyair mungkin ya,
Itu hal yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Contohnya gini ya, beberapa minggu ini subuh saya sering dibangunin anak saya. Oh, Dia iya, nggak iya. nangis, cuman menggerak-gerakkan tubuhnya. Itu kan kalau saya peka dan membuat jarak, itu bisa jadi ilham. Oh ya, benar, Iya kan? benar. Entah kita Iya, iya, membaca iya. subuhnya, kita membaca apanya. Bahkan ada yang bilang gini, Gimana? anak kecil itu secara alamiah memang bangun sebelum subuh. Ya. Tapi orang tuanya lah Ya. yang mengajari anak tersebut untuk bangun pukul 7. Iya. Padahal harusnya sebelum subuh itu. Oh ya betul itu berarti. Karena tidak adanya jarak. Gitu Iya. ya. Makanya saya dulu memang melihat anak saya itu mesti bangun ketika kiroat. Sebelum subuh itu bangun. Dan seharusnya sebagai orang tua ya, harusnya saya bangun menanggapi itu, Iya. fenomena anak bangun itu sebagai sebuah kejadian yang luar biasa kan. Iya. Artinya, oh ternyata saya dibangunkan untuk bertahajud Iya. gitu. Iya. Tapi akhirnya termotivasi untuk menidurkan lagi. Iya. Oh iya masuk akal. Akal itu karena saya alami itu ya. Saya pengen menulis istri saya gimana memasak di dapur. Tak bisa. Karena tidak membuat jarak. Karena Saya tidak ada jarak. Iya. Berarti maksudnya karena terlalu menikmati Cahya. Maksudnya menikmati kesenangannya, Iya. kemudian kesusahannya, dan tidak ada jarak untuk melihat atau untuk menilai Ya. kenapa terjadi kesedihan, kenapa terjadi kebahagiaan. Iya. gitu ya. Berarti bahagianya kamu ketika istri itu gimana? Sedangkan kita beberapa ya karena mungkin terjadi shock ya. Iya. Lebih banyak kalau bahagia ya udah bahagia. Iya. Ya itu tadi ya. Saya kira sama dengan kamu. Ketika mau menikah mau menulis tentang istri, mau menulis tentang anak. Iya. Berarti mungkin masalah kejiwaan ini juga dialami oleh orang yang misalnya dari tidak punya mobil dia punya mobil. Iya. Akhirnya dia cuma fokus di menikmati mobilnya gitu loh. Benar-benar. Tidak bisa menilai saya kok bisa sampai punya ini. Iya. Dari mana awalnya. Contohnya lagi gini ya. Mohon maaf ya, selama ibunda sampean itu ada, berapa puisi yang ditulis gitu? Daripada ketika ibundanya sudah Wafat. Pasti lebih banyak ketika sudah Wafat. Saya kira itu karena kamu sudah pertama jarak secara fisik, yang kedua jarak secara imajinasi sudah beda. Itu kan karena ada jarak. Kita kalau sudah satu titik ya, kita nggak bisa loh ya. Semisal kita sudah berbeda membuat jarak. Biasanya ibu pagi-pagi sudah menyapu halaman, itu kan? Itu muncul pernyataan itu setelah tidak ada. Ketika ada kita kan menyaksikan. Kenapa kita ketika ada itu tidak menulis? Ibu saya pagi-pagi menyapu halaman gitu. Karena jarak sebenarnya. Karena jarak ya. Tapi jarak itu ya karena akhirnya terjadi rindu gitu ya. Iya. Dan rindu itu tidak ada bagi orang yang tidak berjarak. Gitu. Iya. Iya kan, Cang? Dan rindu yang paling sederhana Adalah saat dia di belakang wajah saya gitu. gimana itu? Iya. Itu beda berapa senti itu sudah rindu gitu. Itu rindu yang sederhana. Jadi memang perlu berjarak dari dari aktivitas keseharian ya, lebih tepatnya. Artinya kalau memang kita punya satu kesibukan misalnya kerja dan kita tidak berjarak dengan pekerjaan itu, ya kita cuma sibuk atau cuma lelah gara-gara itu ya. Untuk penciptaan ya, ini baru ini. Setelah saya amati lagi, untuk penciptaan kenapa kita kok lebih produktif di pesantren daripada ketika di rumah. Ternyata setelah saya baca, ini tidak sengaja, cuman saya sinkronkan saja gitu. Para ulama dulu, kaum sufi itu kan menganjurkan kita untuk senang lapar. Ya. Lebih-lebih ketika kita menciptakan, menulis, mengarang. Itu dianjurkan untuk kita puasa dulu, kita jangan terlalu kejar.
dan di pesantren meskipun tidak puasa itu tidak kenyang. Iya, iya, iya. Iya kan, makanya otak itu jadi cerdas. Saya sinkronkan, iya kenapa saya di sini tidak cerdas? Kalau dulu di pesantren ya, kebetulan di depan pesantren saya itu ada kali, ada popok mengambang jadi puisi ya. Iya, iya. Karena cerdas, puisi ini, gitu kan. Di sini jadi pantai saya itu bukan hanya satu popok itu, bertonton popok mungkin ya yang dibuang ke sana. Tapi kan karena saya tidak cerdas mungkin terlalu kenyang sehingga tidak peka gitu kan. Harus lapar sebetulnya. Memang harus lapar ya. Biar cerdas. Berarti paling tidak lah puasa gitu ya. Puasa lah ya. Untuk kembali mencerdaskan otak. Makin tumpul ya. Dan itu anjuran dah. Anjuran untuk orang yang lagi berproses itu. Berproses. Lapar. Tidak terlalu kenyang. Iya, artinya sesuatu yang lewat di depan mata kita itu akhirnya cuma lewat begitu saja, bukan saja, itu ya. Tidak menjadi sesuatu yang bernilai gitu ya. Kalau dalam keadaan lapar, dalam keadaan tubuh dipenuhi oleh keinginan makan tapi tidak bisa gitu. Akhirnya menjadikan otak cerdas gitu ya. Iya. Saya yang menemukan itu ya. Kenapa saya di sini kok tidak seproduktif ketika di pesantren? Ternyata kurang lapar saya. Kurang lapar ya. Kurang lapar. Oh, berarti mantap ya hidup di Ya kalau sekarang ya tinggal apa ya, mengulang saja. Dan saya tidak mau lapar lagi. Gak mau. Berarti jika tidak mau lapar lagi pakai teori apa kalau di rumah untuk mencerdaskan pikiran itu? Ya mungkin bangun tengah malam. Meskipun tidak ngapa-ngapain. Iya, iya, iya. Paling tidak ada perenungan-perenungan, membaca gitu ya. Hal-hal yang pernah dilakukan di pesantren. Bicara puisi lagi. Iya. Di puisi itu kamu belajarnya sejak kapan aja? Untuk belajar secara intens ya. Itu sejak kuliah. Oh, berarti sebelumnya cuma kenal. Cuma suka baca ya. Lebih-lebih puisi-puisi yang panggung gitu kan. Oh iya, iya. Puisi-puisi panggung itu suka karena nggak berat itu. Baca langsung paham. Nah, sejak di perkuliahan saya lebih suka yang puisi-puisi kamar gitu, yang butuh perenungan untuk memahami. Butuh talaah yang lebih dalam atau membaca yang lebih berkali-kali gitu. Berarti kalau awal mula sukanya mungkin dari sejak mondok ya? Dari sejak mondok. Ya paling sejak suka dengan perempuan dan berusaha untuk meluluhkan itu. Dan itu kelas 3 MTS lah ya. Tidak mungkin permen atau coklat itu meluluhkan. Tidak mungkin. Karena semua orang bisa memberi permen, bisa memberi coklat, tapi tidak semua lelaki bisa memberi puisi. Gitu. Kalau permen bisa dibeli. Bisa dibeli. Puisi. Kalau puisi siapa yang mau bikin? Siapa yang mau bikin? Kalau disuruh saya nggak pernah mau aja. Jadi buatkan puisi dong, saya lagi cinta sama ini. Saya nggak bisa merasakan cinta kamu sama dia, gitu. Saya nggak bisa menulis. Kalau saya yang cinta sama dia bisa saya menulis, saya gitu. Akhirnya ya udah kalau begitu. Nanti adanya itu rekayasa gitu. Dan sampai hari ini akhirnya puisi kamu setelah menikah masih utuh. Dan saya lebih ke apa istilahnya, membuat status yang agak puitis gitu kayaknya. Tapi sudah jarang saya lihat. Iya jarang, karena kenapa itu? Sudah nggak patah ya. Nggak patah? Iya. Ini kalau bicara suka bercabang-cabang, ini apanya yang nggak patah ini? Hatinya ya. Oh iya, iya, iya. Mungkin memang harus kayak gitu Cahaya. Untuk awal harus patah sepertinya. Karena itu kan membentuk itu. Membentuk. Tapi kan kalau berkeluarga itu patah berkali-kali, Cah. Iya. Dan disambung berkali-kali. Dan itu patahnya bukan tidak sampai ke taraf sakit ya. Oh iya, 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 iya.
karena sudah kita miliki. Yang tidak kita miliki itu biasanya sampai sakit gitu. Patahnya sampai sakit. Berarti harus gimana itu? Merindukan orang yang masih hidup dengan yang sudah mati saja lebih, ya mungkin yang hidup ya cuman patah aja gitu kan, nggak ada nyerinya. Kalau sudah yang mati ya ada nyerinya. Disebut namanya aja udah Iya, sakit ini. ada nyerinya. Ini obrolan daging. Bukan lu. Memang harus itu. Pernah ke siapa aja di puisi itu kamu? Untuk Ngobrolin lah. ngobrolin ya, atau berjumpa ya, sebatas berjumpa. Saya pernah berjumpa dengan presiden penyair Sutarji. di tim waktu itu, Taman Ismail Marzuki ya, di Jakarta. Dan saya temui beliau sudah rapi ya, sudah nggak kotor gitu, sudah bau parfum. Iya. Dan siapa lagi? Ya Dezawawi Imron. Apa efek ketemu sama tokoh-tokoh penyair seperti itu? Atau mungkin selain tokoh penyair lah. Misalnya kamu memang di bidang dakwah, kamu bertemu dengan sosok pendakwah, misalnya Kiai Soleh, Kiai Musleh Adnan. Apa efeknya itu? Kalau saya ya, setelah saya ketemu dengan siapa itu, Sutarji ya. Apa ya itu? Saya yang pertama ya, ada kesenangan. Yang pertama, yang kedua apa ya, muncul lagi semangat untuk nulis itu, muncul lagi. Padahal cuma ketemu gitu. Padahal ya. cuma ketemu. Bawaannya itu nyampe rumah pengen menulis puisi. Ada gitu. motivasi. Iya, paling tidak buka buku puisi lagi. Berarti ini nyambung ya. Kenapa kita disuruh jangan jauh-jauh dengan ulama? Benar. Iya. Iya. 40 hari kita jauh dari kekasih-kasih Allah, maka hati kita akan mengeras. Ternyata mungkin kayak gitu mungkin ya. Iya. Ketika ini tokoh di bidang kesenangan kita aja bisa buat kayak gitu. Bisa, dan saya kira tidak semua begitu ya. Maksudnya gimana? Kita ketemu dengan sosok yang bukan idola. Ketemu berapa kali pun dengan pendai gitu. Ya. Itu tidak mengilhami kita kemudian Semangat referensi untuk berdai itu terbentuk, tidak. Tergantung kecenderungan kita. Contohnya kita cenderung di dunia kesenian gitu. Ya. Ikut beberapa event-event kesenian itu terbentuk. Karena Karena kita datang sekaligus mau mengambil. oh iya, Mau belajar. Ke pasar lah. Iya. Iya, berbelanja. Iya, memang ada semangat ya. Semangat untuk beberapa kali saya ikut itu seminar-seminar yang dihadiri, yang saya penasaran gitu. Gimana sih apa yang akan dibahas gitu. Keluar dari itu saya langsung pengen menulis, semangat lagi. Padahal itu cuma seminar loh. Ya kan kalau kayak sekarang misalnya kita hadir ke majelis pengajiannya siapa, karena kita ya santri dan lain semacamnya, kecenderungan kita juga harus di bidang itu, di ruhani lah kan ya, mencuci ruhani. Maka akhirnya kita merasa, ya Allah harus lebih semangat lagi beribadah kayak gitu. Kajian-kajian tafsir misalnya yang diisi oleh kiai kita, kita hadir sebagai alumni gitu. Itu beda ya, nanti pulang pengen baca kitab lagi. Iya. Karena setelah beliau itu membaca lagi ternyata ya Allah gitu kan, ini yang belum saya ketahui, harus sekali lagi. Maka memang harus punya ya sosok yang kayak gini ya. Harus. Atau paling tidak harus punya komunitas. Ya. Dalam hal ini ketika di pesantren itu kan komunitasnya sudah jelas, sudah ada, terwadahi. Ketika boyong, nah di masyarakat kan belum ada. Ini mungkin juga yang membuat kita vakum gitu lah. Makanya saya pengen tetap bertahan di dunia sastra ini. Saya salah satunya membentuk komunitas. Apa itu?
komunitasnya? Komunitas sastra Trese. Oh, komunitas sastra Trese. Iya. Meskipun 1 tahun 1 kali Kegiatannya kegiatannya. itu dibidangi Kegiatan- oleh siapa itu? Teman-teman santri atau secara umum orang Sreseh gitu? Iya, ada santrinya, ada guru juga, Oh, ada iya. seniman. Intinya peminat ya, jalanan juga, peminat, peminat sastra ya. Dan di dalamnya itu macam-macam ya. Maksudnya? Ada yang suka ke dekorasi, Oh, ada yang suka ke puisi. puisi, ada yang macam-macam itu ternyata. Setelah saya telusuri kecenderungan mereka, Tapi jarang berkumpul. jarang. Nah, Kita akhirnya- komunikasi lewat grup WA, WA. ya, itu tidak intens. Tapi kan akhirnya kan juga berefek kan, Cah? Iya, berefek. Maksudnya sekalipun kita sudah berkomunitas tapi jarang berkumpul, jarang bertukar ide, Iya. juga berefek kan? Berefek karena kita sering share-share info-info event itu. Nah, Dan ya banyak yang masih tergerak ya. Kalau memang jaraknya apa namanya itu masih dijangkau gitu, bisa dijangkau, ada yang mau hadir gitu. Ada yang mau hadir. oh dulu kan juga pernah bikin apa komunitas Gubuk, iya. gubuk Gubuk itu gubuk sudah kata-kata diganti. Gubuk itu cakupannya dulunya kan 1 desa. Ah, Setelah saya lihat banyak teman-teman Sreseh yang juga punya kecenderungan yang sama, akhirnya diganti langsung komunitas sastra Sreseh. oh awalnya memang dari gubuk Iya. kata itu. Kenapa tergerak bikin itu? Karena saya kira kalau bukan apa namanya, bukan lahir dari lingkungannya sendiri atau orang dekat, itu kurang semangatnya ya. Kalau sudah bernama Sreseh gitu, kan umum. Jadi semua bisa mau masuk, bisa semua mau bergerak gitu. Kalau diperkecilkan itu nanti takut ada wah gitu. Oh itu punya anak sini Iya, gitu nah ya. sini nanti yang hidup itu aja. Orangnya itu aja. Nanti kita membesarkan itu. Gitu. Kalau sudah bersama kan enggak. Tapi justru secara kegiatan malah jarang ya. Jarang. Ya itu event kita memang Maulid itu. Oh Event di kita bulan Maulid. Sudah yang keempat. Besok ini mau yang kelima. Insya Allah rencana mau membedah buku Sang Nabi apa Sang Nabi ya. Bukunya angkatannya Agus Abdurrahman itu, Gus AA. Gus AA. Mana? Dirboyo. Oh iya iya iya. Mau membahas itu sepertinya. Doakan saja. Mudah-mudahan beliau Ini event bulan Maulid ya. bulan Maulid. Ya untuk seremonialnya biasa baca-baca dulu. Dan itu salah satu cara menghidupkan imajinasi ya, ketika sudah boyong. Iya. Karena selain aktivitas itu kan disibukkan oleh aktivitas keluarga ya. Iya. Terkadang kita butuh ya, kalau sudah terlalu lama berkomunikasi dengan masyarakat biasa gitu. Kita kadang rindu untuk dia ngobrol seperti ini bicara masalah sastra. Karena ingin menyampaikan apa yang baru saya baca, apa yang baru saya alami. Dan kalau disampaikan di warung-warung kan nggak menarik. Dan bukan wadahnya. Bukan mungkin wadahnya. Dan nanti cara menyampaikannya sederhana ya. Hmm. Nah kalau seperti ini kan bertemu dengan orang yang memang paham sastra, nanti kita bisa mengolah. Cara menyampaikannya agak gitu. Itu dulu di gubuk kata-kata itu memang anak-anak di daerah kamu suka sastra atau kamu ajak untuk suka? Saya suka dan saya ajak mereka untuk. Oh berarti ini juga jadi salah satu kebutuhan kamu sendiri ya? Iya sebenarnya iya. Untuk bertahan di bidang ini saya harus membuat komunitas. Harus gitu. membuat komunitas. Meskipun mereka puisinya jelek, Ah, ah. kalau kebetulan datang ke saya, kita bicarakan. Iya, 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 iya. Artinya juga selain membangun komunitas itu, kamu juga ingin membangun kepekaan kamu sendiri gitu ya. Soalnya kan tidak mungkin kamu bisa terus bertahan kalau paling tidak kamu mengajak orang lain. Gitu Dan ya. saya itu yang pertama. Yang kedua, takut orang-orang yang mempunyai kecenderungan seperti saya atau mempunyai keahlian secara lahir gitu. Dari lahirnya sudah suka sastra gitu kan eman.
Tidak Kalau- ada wadah. Iya, kalau tidak bertemu akhirnya hilang juga kan. Kalau sudah ketemu itu kan dijaga, Akhirnya bisa bisa mempertahankan, gitu ya. mempertahankan. Dan ternyata benar ya, ada yang Iya, suka. hal yang seperti itu kalau saya lihat di Sumeneb itu bertaburan komunitas. Iya. Iya. Mulai dari komunitas yang ibu-ibu guru, Oh, dan itu ya arahnya memang ke literasi. gitu ya. Ada yang terbaru dan saya suka itu. Jadi ya, Eh kalangan ini ya pemuda yang mengadakan, cuma sambil lalu mengangkat derajat para petani. Oh. Festival Tembakau Madura di Sumeneb itu. Ini menurut saya satu event yang luar biasa. Kalau di Sampang itu saya tahu ada namanya Festipang. Tapi Festipang itu lebih fokus ke masalah UMKM. enggak. Iya, bukan ke komunitas-komunitas sastra. Cuma ya isinya, rangkaiannya tetap di dalamnya ada musik, ada kesenian daerah. Tapi menarik ya. Menarik karena anak-anak muda gitu loh. Dan saya lihat itu benar-benar serius gitu loh. Mulai dari desainnya. Benar digarap. Iya, benar-benar digarap. Mulai dari desain sampai promosi di sosial medianya. Itu luar biasa. Bahkan kayak yang apa tadi itu Festival Tembakau Madura itu saya lihat di media sosialnya itu luar biasa, menarik. Artinya selain juga untuk menarik pariwisata, juga kepada masyarakatnya itu kena, ya di komunitas yang suka berkumpul-kumpul juga kena. Artinya dia juga jadi modal ya, selain tadi disebutkan ada toko, Iya. kemudian harus ada komunitas juga. Komunitas juga. Dan komunitas itu yang dipakai oleh para kiai kampung menurut saya, Cak. Heeh. Di kampung-kampung itu mesti ada kumpulan ya bapak-bapak lah. Cuma mereka ngapain? Baca yasin, Iya, baca iya. tahlil ya tiap malam Jumat kumpul. Itu kan selain untuk membangun masyarakatnya, kan juga kebutuhan si tokoh itu ya. Kebutuhan saya di pondok biasa tahlil, biasa baca yasin. Masa saya sendirian kan begitu gitu. Sama kayak kamu kan. Di pondok kamu nulis puisi, masa saya sendiri. Dan ingin bertahan gitu. Iya, ingin bertahan. Berarti para kiai ini kan aslinya ingin mempertahankan kebiasaannya gitu, kebiasaan baiknya. Akhirnya membangun kayak gitu. Dan saya kira itu ya, lulusan pesantren, lulusan kuliah, lulusan kuliah pesantren, ketika pulang saya kira harus dia melakukan sesuatu sekecil apapun, harus melakukan sesuatu di desanya itu sekecil apapun. Harus ada yang dilakukan. Iya, entah itu mempelopori cinta lingkungan, mempelopori gugri, atau mempelopori, ya kalau saya kan mempelopori anggap dulu tadi itu dah Sastra. gitu. Akhirnya orang-orang yang tidak tahu itu ternyata ya bisa kena puisi ya. Berbaca. Oh, ini obrolan kita lumayan menarik, tapi akhirnya memang harus berhenti ya. Oh iya. Harus kita akhiri. Gitu. Iya, iya. Wis.